Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Palpir counter gambit merupakan satu pilihan yang tepat atau counter terhadap king gambit opening atau pembukaan gambit raja. Selanjutnya kita akan coba lihat dulu ide mengapa putih melakukan pembukaan king gambit. King gambit dimulai dengan pembukaan 1 E4, E5, dan F4. Posisi ini adalah dikenal dengan pembukaan gambit raja. Oke. Bila hitam di sini salah mengantisipasi atau belum pengalaman terhadap pembukaan ini, misalnya melakukan pertukaran dengan memakan pion F4, kuda ke F3, dan misalnya hitam bermain D6, putih D4, sekaligus mengancam pion F5, dan sampai di sini saja putih sudah lebih dulu membuka peta sentral atau peta pusat, dan seandainya pun hitam mengawal pion F4, maka struktur pion di sisi raja akan semakin lemah. Terlebih nantinya bila gajah ke C4 dan putih melakukan rokade, misalnya tekanan kepada F7, tentulah suatu pekerjaan yang secara terus-menerus akan dilakukan oleh hitam. Inilah ide teman-teman yang barangkali sama kita pahami mengapa melakukan atau ide putih melakukan pembukaan gambit raja. Baiklah, palpir counter gambit kita kembali. Palpir counter gambit sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa pilihan hitam yang terbaik untuk menghadapi gambit raja putih. Di sini hitam justru menawarkan pion D4. Langkah wajib putih adalah memakan pion D5. Bila hitam memajukan pion ke E5 dan pada saat putih mendorong pion ke D3, tentu hal ini akan semakin rumit. Hal yang terbaik bagi hitam di sini adalah melakukan pertukaran dengan memakan pion F4 dengan E5. Langkah wajib putih dalam hal ini lazimnya adalah kuda F3, mencegah kemungkinan skak menteri di H4, dan di sini hitam wajib memainkan kuda ke F6 sekaligus memberi tekanan kepada pion D5. Teman-teman sekalian, di posisi ini ada beberapa opsi bagi putih untuk mendukung pion yang berada di peta D5. Kita akan coba melihat bila dia membiarkan saja adalah opsi 1 dan mendorong pion C2 ke C4, opsi kedua, atau akan mendukung dengan gajah ke C4, atau justru mengancam skak gajah di B5. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan coba opsi 1 D2 ke D4. Langsung saja hitam wajib memakan pion D4 sambil memberi dukungan kepada pion hitam di peta F4. Oke, putih mengancam kuda dengan mendorong pion ke D4, dan sebagai pemahaman kita bersama, pada saat pion D dan pion C berada pada baris yang sama, maka langkah terbaik hitam di sini adalah melakukan counter attack dengan melakukan skak gajah ke B4. Putih walaupun menutup dengan kuda ataupun gajah, hasilnya sama saja. Kita akan coba dengan bila ditutup skak dengan gajah ke D2. Tentu saja hitam melakukan mengancam menteri dan menteri melakukan skak di H4. Langkah terbaik hitam di sini adalah menutup dengan gajah ke D7 sambil mengancam menteri. Dan apabila menteri memakan gajah di B4, teman, atau kita bisa melihat kuda akan melakukan manuver ke C7, working raja dan menteri. Baiklah teman-teman, kita melihat ke opsi yang kedua, bila putih mendukung pion D5 dengan mendorong pion C2 ke C4. Langkah terbaik hitam di sini adalah melakukan pertukaran yang wajib dimakan oleh putih. Dan apabila putih memukul pion C6, maka hitam memukul dengan kuda. Lagi-lagi di sini sambil rencana mengembangkan perwira putih dan sekaligus mengancam pion hitam di F4. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, saat kita melihat
dua pion sejajar, pion D dan pion C, maka kita melakukan skak dengan gajah di B4. Kembali, apabila ditutup dengan kuda, maka langkah terbaik hitam melangkahkan kuda ke E4 sekaligus memberi ancaman kepada kuda putih di C3, di mana di sini gajah ke C2 dan hitam lakukan rokade sambil mengancam kuda. Baiklah teman-teman, kita coba melihat opsi kedua. Kita mulai dari langkah pertama, E4, E5, F4, D5. Putih memakan pion D5 dan hitam memakan pion F4. Kuda ke F3 dan kuda ke F6. Tadi sudah kita lihat opsi 1 mendorong pion D2 ke D4. Selanjutnya kita akan coba melihat yang terjadi bila putih mengawal pion D5 dengan mendorong pion C2 ke C4. Hitam melakukan tekanan. Langkah terbaik hitam di sini adalah melakukan pertukaran dan wajib dimakan oleh putih, dan hitam memakan dengan kuda untuk manuver kuda selanjutnya. Untuk menguasai peta pusat, pion mendorong D2 ke D4 sambil mengaktifkan raja mengancam pion hitam di peta F4. Sebagaimana di depan tadi, apabila dua pion sejajar, pion D dan C putih, maka kita melakukan counter attack skak dengan bishop di B4. Bila putih menutup dengan kuda C3, hitam melakukan roker di sayap raja. Hal yang wajar dilakukan putih adalah akan melaksanakan rokade, tentunya dalam hal yang wajar karena melihat lajur E sudah terbuka dan rencana putih untuk melakukan rokade, maka gajah ke F2. Hitam menyerang E4, memberi tekanan pada kuda putih di C3. Bila raja putih melakukan rokade sayap raja, maka langkah terbaik hitam di sini adalah gajah memakan C3, bukan kuda memakan C3. Pion memakan C3 dan kuda memakan C3 sambil mengancam menteri gajah di E2. Hitam menempatkan menterinya di E3, dan langkah yang terbaik hitam selanjutnya adalah memakan pion putih di D4. Bila kuda memakan kuda di D4, maka menteri memakan kuda D4 skak, dan apabila menteri memakan menteri, kuda memakan gajah di E2, menteri putih akan hilang. Demikian teman-teman, kita kembali melihat opsi ketiga. E4, E5, F4, D5, E memakan D5, D memakan F4. Kuda ke F3, kuda ke F6. Bagaimana tadi opsi 1 D4, opsi kedua C4 sudah kita lihat, opsi ketiga bila gajah ke C4. Hitam otomatis langsung saja memakan pion D4, putih melakukan rokade, gajah ke E6 mendukung kuda. Bila saja putih mendorong pion ke D4, maka langkah terbaik hitam di sini adalah langkahkan kuda ke E3 sekaligus mengancam menteri, benteng, dan gajah itu sendiri, sekaligus forking terhadap menteri dan benteng, dan juga discover check terhadap gajah C4. Kuda E3, tentu saja gajah memakan gajah C4 sekaligus mengancam benteng di F1. Dua buah putih dalam posisi terancam, dan bila gajah memakan F4, praktis hitam akan unggul kualitas. Selanjutnya teman-teman, sebagai opsi yang keempat, opsi yang terakhir bagi putih, kita kembali ke langkah semula. E4, E5, F4, D5, E memakan D5, E memakan F4, kuda ke F3 dan kuda ke F6. Opsi keempat di sini, gajah putih langsung melakukan skak di peta B5. C6 adalah jawaban yang terbaik hitam. Tukaran kuda pion B memakan C6, mengingat struktur pion kurang baik. Bila pun putih melakukan D4 sambil manuver gajah mengancam pion F dan hitam di F4, maka teman-teman bisa melihat langkah blunder putih adalah dengan hilangnya gajah di B5. Sebagaimana tadi kita lihat, kali ini dengan mudah dapat ditutup dengan kuda sambil mendukung gajah putih yang di B5. Tentu hal ini tidak dilakukan hitam, tapi mengawal pion F4 dengan gajah ke D6. Dengan segera putih coba melihat suatu peluang dengan mendorong pion di
4 ke D5 mengancam kuda yang di bawah pining daripada gajah putih di B5. Tentu teman-teman telah memahami langkah terbaik hitam di sini untuk membela kuda hitam. Di C6 adalah dengan langsung memakan pion D5, dan apabila menteri memakan kuda D5 tentu dijawab oleh hitam dengan membuka open scut terhadap menteri D5. Tentu saja putih kembali akan kehilangan menterinya. Demikian teman-teman terkait Valkyr kontra Gambit dan sedikit tinjauan kita tadi mengenai ide daripada putih bermain dengan Gambit Raja. Terima kasih.